Halo, assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog, apa kabar? Semoga pada sehat semua ya sekeluarga. Jadi hari ini gua akan sedikit overland tipis. Sebenarnya nggak overland sih teman-teman. Gua hanya sekedar mengunjungi ke satu tempat yang menurut gua sangat menarik dan mungkin teman-teman sebagian udah pada pernah nonton videonya, yaitu akan ke tempatnya Om Ciko ya, sawah yang berada di Caringin yang Om Ciko kasih nama Tikum Maseng ya, di daerah Maseng. Jadi di video ini gue sebenarnya pada intinya pengen nyampein ke teman-teman kalau misalnya kita mau pergi camping atau overland itu dengan mobil kecil, walaupun dengan setup ala overland itu sebenarnya tetap memungkinkan teman-teman. Jadi gue ambil contoh ini pakai Vitara yang SWB. Walaupun sebenarnya kalau Vitara tuh dibilang SUV kecil tuh juga nggak kecil-kecil banget, tapi karena yang pendek kurang lebih mewakili SUV kecil yang ada di Indonesia seperti misalnya Jimny ya, soalnya ukurannya kurang lebih hampir sama teman-teman. Biasa orang overland pakai mobil yang ukuran lebih sedang ke besar ya, alasan utama pastinya karena muat lebih banyak buat orang, buat barang. Tapi bukan berarti sebenarnya kalau kita mau overland pakai mobil kecil itu tidak bisa. Bisa aja, tapi ya kita emang harus bisa menyiasati juga untuk naro-naro barangnya. Dan juga ya kita tahu ya, daya angkut untuk orangnya juga nggak sebanyak kalau kita pakai mobil yang 5-seater ya kalau orang bilang, atau misalnya yang 7-seater. Ya sebenarnya sih di sini juga hitungannya 5-seater bisa di belakang. Cuma ya sempit banget. Nah teman-teman, nanti kita akan lanjut lebih jauh lagi pas kita udah nyampe ke tempatnya Om Ciko. Sekarang ini gue mau kasih liatin dulu di bagian belakangnya teman-teman. Bentar, ada helikopter lewat. Ini soalnya dekat sama bandara. Mana helikopternya ya? Ya masih baru kedengeran suaranya aja. Ya jadi kurang lebih teman-teman, ini barang yang gue bawa. Di sini ada meja, ada kursi camping. Ini ceritanya untuk segala macam peralatan masaknya ya, buat makan. Ini ada tenda buat roof tent, nanti gua akan jelasin. Terus tas pakaian, tas kamera, dan lain-lain ya, kebutuhan yang emang biasanya gue bawa kalau pas lagi bepergian kemana aja sih sebenarnya ya, kayak misalnya toolkit, dongkrak, recovery strap, recovery gear ya, itu semua ada di dalam situ. Nah gue sambil mau kasih liatin ini nih nanti teman-teman, roof tent keluaran dari Hunai. Jadi ini gue pesan emang yang ukuran kecil, dan akhirnya mereka nyediain ukuran kecil yang emang bisa dipasang kayak misalnya untuk di Jimny dan sejenisnya. Dan ini modelnya yang hard shell atau yang cangkang keras kayak gini nih. Jadi dia modelnya keras di bagian sininya, jadi buat sebagian orang terlihat lebih apa ya, mungkin terlihat kayak lebih slick ya, lebih stylish gitu, lebih kokoh. Nah sementara kali ini tepatnya siang ini gue sekalian pengen nyobain buat ngebuka, kita nyantai di pinggir sawah sambil mungkin ngopi-ngopi kajian makanan, sambil juga ngebuka awningnya ya. Awningnya sebelah kiri, gue malah ke kanan. Ini awningnya juga sama keluaran Hunai yang 270, jadi yang ngebentangnya sampai ke bagian belakang ya. Paling sih kurang lebih segitu dulu teman-teman. Kita siap-siap ya buat jalan, gue berdua sama Eca. Bismillah, semoga lancar perjalanannya. Kita udah keluar exitnya Caringin teman-teman, dan mungkin teman-teman ada yang udah sempet nonton kan, gua kayaknya udah beberapa kali ya ke sawahnya Om Ciko waktu itu. Dan teman-teman juga ternyata nggak sedikit juga yang nanya lokasi persisnya di mana, apa bisa ke sana. Jadi emang sejauh ini Om Ciko dan teman-temannya itu
ngolah sawahnya itu buat jadi tempat camping dan lain-lain itu emang masih buat sendiri. Tapi katanya Om Ciko sih emang kedepannya mau dibikin untuk umum ya, walaupun karena luasnya itu nggak terlalu besar, jadinya mungkin hanya bisa untuk kapasitas kayaknya nggak lebih dari 10 mobil ya totalnya yang bisa masuk dalam sana gitu. Nah tapi teman-teman bisa aja sih follow dulu IG-nya Tiku Maseng, sambil nanti gue coba tanyain ke Om Ciko juga, ini kira-kira kapan nih Om orang umum bisa coba nikmatin ya sawahnya di daerah Maseng ini nih. Terus ini perjalanannya gue baru keluar tol, ini nggak terlalu jauh, kita menuju ke sana paling lama banget setengah jam karena kita akan ngelewatin pasar, nanti agak ketahan di pasar itu aja daerah Maseng. Selebihnya sih udah lancar ya, termasuk deket jaraknya. Udah kita bentar lagi udah mau sampai nih, kita nikmatin dulu perjalanannya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe. Dan sekarang ini kita udah bisa langsung akses ke pinggir sawah pakai mobil. Kita coba ya. Nah, jadi udah dipapas bagian sininya. Wih, asik, udah mulai hijau juga nih sawahnya. Asik. Wah, ini dia spotnya yang bisa kita parkirin mobil buat nikmatin sungainya bagian sana. Oke, kita posisiin dulu mobilnya. Ih, sedap. Hihi. Ya, oke. Alhamdulillah udah sampai kita di Tiku Maseng. Masya Allah pemandangannya. Ini sungainya udah lebih bersih juga teman-teman. Ya walaupun nggak benar-benar bersih, tapi setiap minggunya Om Ciko dengan orang-orangnya pelan-pelan ngebersihin di sekitaran areal sungainya. Terus sekarang buat sawahnya, woi udah hijau lagi nih. Terakhir gua kesini pas lagi coklat ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lebih hafal ya, apa ya, kalau lagi hijau gini mestinya mau panen ya Cak ya? Apa belum panen ya? Kayaknya baru deh. Baru ya? Oh iya, kalau udah mau panen justru coklat ya. Panen coklat. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Dan kita mau makan siang dulu, rencananya mau kajian makanan nasi liwet. Mobil akan gua taruh sini, sementara makan siangnya di atas sana dulu. Nanti baru kita kembali ke sini sambil gue mau sharing tips tentang overlanding ya, atau camping menggunakan mobil ukuran kecil. Yaudah, kita sambil jalan dulu yuk ke atas. Mari, bismillah. Hehe. Udah ada jalannya nih sepanjang sawahnya sekarang. Wah, ini kayaknya buat foto-foto prewed cocok juga ya teman-teman. Nanti kita akan coba ngedrone juga sini, kita lihat view-nya dari atas. Bagian sini juga udah mulai dibatuin, di semen. Tapi sebelumnya gue mau cuci muka dulu. Wah, segar. Lanjut lagi ke atas. Udah pada di saung. Wah, selamat siang Om Ciko. Wih, jumpa lagi kita. Progresnya kayak udah banyak banget nih Om. Yang pasti banyak yang berubah nih dari terakhir saya kesini Om. Udah ada kolam ikannya. Udah ada kolam ikan di sini. Wah, udah bisa parkir di sana kan? Tuh. Iya, makanya akhirnya. Kemarin masih di sini aja nih teman-teman. Sekarang aksesnya udah dibuka, jadi bisa ke pinggir sungai situ ya. Asik banget nih Om. Ini ngomong-ngomong, ini belum lama Om jadi Om? Ini 2 bulan, udah hampir 2 bulan ya, lumayan lama sih. Sekitar 2 bulan? Terakhir Om JJ sini kan emang udah mau digali tuh. Oke. Oh, setelah itu langsung dikerjain ya? Dikerjain. Wah,
Ini ikannya ada apa aja nih Om? Sini Om. Ikan nila, ikan mas, ada Nila, ikan koi juga. Ada koi juga. Yang kecil-kecil. Iya. Tanam di sini. Cemplungin juga ya? Iya. Cemplungin. Ini boleh mancing dong Om sini? Boleh. Boleh, oke. Kita mancing nanti. Padahal nggak bisa mancing. Ya minimal ada alatnya dulu. Ada alatnya. Tapi boleh sih nih kawan-kawan kita mancing nih di sini nih, teman-teman. Tapi makan siang kita bukan ngambil ikan dari sini Om? Bukan. Oh bukan ya? Kasihan masih kecil-kecil. Oh iya Nanti sih, tunggu. benar sih. Tunggu sebentar lagi lah. Kalau udah gede baru ya bisa kita kajian makan dimanfaatkan. hasil dari sini. Langsung ke mancing. Siap. Wah ini kayaknya ntar lagi kita udah mau makan teman-teman. Nah ini videografer andalan kita yang kemarin ditanyain di Java Overland, mana kok nggak ikutan? Sakit. Yang benar. Udah mas ntar gue kata. Dia yang ngedit soalnya Om. Curang Om. Siap-siap kita makan siang dulu ya teman-teman. Ini dia nasi liwet ya Om. Seperti biasa. Ih sedap. Ini nasinya. Ini kangkung. Ini ayam goreng sama tahunya nih. Aduh. Teri tempe. Oh, jangan lupa ininya. Ini apa nih Om? Oh sambal. Sambelnya. Saya kira apa tadi makanan anak-anak. Ini di sini Om Adi juga udah mulai. Selamat makan Om. Selamat makan. Selamat Om makan. Dede. Wah ini topi keren Om. Dead squad Om. Dead squad sama dong. Sama dong. Sama kaos saya Om. Oh, itu Kompakan kita ya. Kita ya. Metal di sawah. Siap. Metal di sawah. Selamat makan Om. Siap, thank you Om Dede. Mari kita mulai. Bismillah. Tahu sambal dulu. Wah, nggak pernah salah nih Om. Mantap. Ini yang bikin siapa Om? Yang bikin orang sini. Oh, Yang ngerjain sawah ini kakak iparnya. kakak iparnya yang ngerjain di sini. Ini. Oh, Jadi, ya penduduk sini juga. oh. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Oke, berarti ini emang benar-benar made in Maseng Om ya. Made in Maseng. Sambelnya enak banget teman-teman. Baru aja pakai tahu tadi diciduknya sambelnya. Gimana kalau pakai ayamnya nih? Campur kangkung dikit. Bisa aja mas Gigi. Emang lapar ya? Oke kan Om? Enak. Tuh, oke Mantap. Cak. Oke. Wah, makanannya aja di bawah aja loh. Nah, ayamnya keburu hidup lagi, Cak. Ya makan Om. Mari. Selamat makan. Nah, bingung kan? Tiba-tiba ada bumper kajian makanan lagi, padahal baru kelar makan. Karena sekarang yang mau kajian makanan nih ikannya nih teman-teman. Ini gue udah bawa peletnya. Kita coba kasih makan ikan dulu. Oke. Ini kayak kubangan buat off-road seru ya? Oh, bukan. Kolam ikan ya. Gue tetap orientasinya ke arah ini ya, off-road. Ini kayak licin nih kalau di situ. Gue di sini aja dah. Enggak deng, aman deng. Ini dia peletnya. Kayak ini ya. Kayak sereal. Kita kasih dulu. Makan siang. Ikan nongol. Ikan nongol. Ikan makan. Apa kurang ke tengah kali ya? Coba kita ke tengahin lagi. Baru dikit yang makan. Oh, baru mulai pada datang. Nah, ikannya ada ikan nila, ikan koi, ada gurame juga. Ada ikannya ada apa lagi? Ikan mas juga ada ya Om ya? Ada ikan mas. Biasanya kalau mas tuh bisa buat kawin. Oke. Beda bang. Oh beda ya? Oh iya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi biasanya kita kajian makanan buat kita orang-orang nih. Sekarang gantian nih. Kita kasih makan biar mereka yang kajian makanan. Nah itu kayaknya gurame tuh. Tapi masih pada kecil-kecil semua. Ini kayaknya seru mancing sih ya. Iya. Mancing ya. Kayak next mungkin bawa pancingan. Apa di sini ada pancingan? Nanti bakal disediain. Next kita bakal mancing. Kita mungkin kesini pas guramenya udah segede paus ya Om ya.
kita bakal coba nyamping. Paling pancingannya yang patah atau gua yang masuk ke dalam empangnya. Nggak mau nyobain juga peletnya. Enggak. Alhamdulillah selesai makan, baik gua maupun ikan. Kita kembali lagi nih ke Vitara ya. Ini gua lewat jalurnya yang untuk mobil lewat nih teman-teman. Asik, udah terbuka cukup luas. Dan kalau teman-teman mungkin ada ingat, gua pertama kali waktu kajian makan di sini, pas pertama kali ke sawahnya Om Ciko. Sekarang udah rada terbuka di sini ya, mungkin mau agak sedikit dibuka kali ya, buat tempat nanti ada dek-dek buat tenda-tendanya di bagian sana. Nah sekarang kita akan kembali ngelanjutin ngebahas overland ya, atau pergi-pergi camping menggunakan mobil kecil ya. Dalam kurung sebenarnya cakupannya lebih ke SUV atau kendaraan 4x4 yang kecil. Kalau ngomong kendaraan kecil kayak di SUV gitu kan emang kebanyakan tuh kalau di Indo tuh Jimny kali ya. Jimny termasuk kecil. Kalau Vitara yang 2 pintu gini juga termasuk kecil. Masih sedikit ketimbang overland pakai mobil-mobil yang besar. Kalau gue lihat mayoritas kebanyakan tuh overland pakai ukuran SUV kayak misalnya Pajero Sport atau misalnya Fortuner atau Ford Everest atau misalnya mobil-mobil double cabin ya, Triton, Hilux dan banyak. Ya di luar itu overland pakai kendaraan camper van yang non SUV itu juga banyak banget ya. Kayak misalnya sekarang di teman-teman camper van Indonesia itu juga banyak sekali kendaraan di luar kendaraan 4x4 yang digunakan untuk overland. Itu juga ide yang bagus juga. Cuma kayak mungkin gue sempat bilang juga, kalau kita pakai kendaraan 4x4 kita pergi-pergi campingnya ya atau overlandingnya itu bisa ke daerah yang mungkin lebih sulit dijamah sama kendaraan yang 4x2. Jadi ya kelebihannya itu sih ya teman-teman, lebih di kemampuan untuk menjelajahnya. Nah sekarang teman-teman balik lagi ke bahasan overland pakai SUV kecil. Ini menurut gue menjadi satu hal yang bisa jadi alternatif dan kayaknya udah mulai menarik untuk diramaikan ya teman-teman. Biasanya suka pada banyak yang tanda kutip minder gitu, pengen coba overland entah sendiri ya atau ya biasanya sih sama teman atau sama keluarga, tapi katanya mobilnya tuh nggak cukup besar. Ya sebenarnya kembali lagi sih ya teman-teman ya, kalau kita mau overlandnya mungkin jumlah anggota keluarga kita ada 4 atau 5 orang ya, termasuk anak, pastinya pakai mobil kecil seperti ini akan kesulitan. Tapi mungkin buat yang pasangan muda yang masih baru suami istri aja belum ada anak ya, atau masih jomblo jadi sama temennya dia buat overlandnya pakai kendaraan kecil, mau kayak Vitara, Jimny, atau mungkin pakai mobil-mobil seperti TAF GT ya yang pendek itu, yang emang nggak bisa terlalu muat banyak orang atau barang, tetap menjadi alternatif yang oke juga. Nah untuk barang-barangnya kayak misalnya awning atau misalnya roof tent, ini juga sekarang tuh udah mulai banyak yang bikin yang untuk ukuran SUV kecil. Kayak jadi kalau misalnya di mobil ini ya teman-teman ya, ini karena Vitaranya yang pendek, kalau gua taruh awning yang ukuran standar banyak di pasaran ya, yang biasanya tuh ukurannya sekitaran 2 meter atau lebih, itu pastinya akan jadi ke depan gitu ya, akan jadi tonggos ke depan. Kalau secara estetika sih menurut gua kurang, walaupun tetap enaknya, walaupun dia nongol gitu ya, begitu kita buka ya luas bidangnya ya, yang istilahnya mengcover kita. Kalau kayak gini menang praktis, estetikanya juga bagus, tapi kalau misalnya pas kita buka ya kurang lebih nggak terlalu banyak bagian buat kita neduhnya. Cuma kalau yang si Hyundai ini awningnya 270, nanti kita akan buka. Jadi dia nggak cuma di bagian sini aja, tapi dia modelnya ada yang ngepak buat nutup ke bagian belakang teman-teman. Nah cuma satu kekurangannya, ini sebenarnya mau awning merek apa aja, kalau di mobil kecil apalagi yang masih pendek seperti ini, begitu dibuka jarak ke kepala kita tuh rapet banget ketimbang kita pasang awning di mobil-mobil yang emang udah lebih tinggi. Apalagi buat yang postur tubuhnya tinggi, misalnya kayak gua 178 cm, ini pas dibuka udah rapet banget ya ke kepala gua, atau malah kadang-kadang kena ya. Jadi begitu udah dibuka awningnya gua masih agak nunduk sedikit.
Nah, sementara buat rooftopnya ini gua pakai Hyundai yang hard shell rooftop tent. Jadi yang cangkang keras gini, dan ini ukurannya emang ukuran yang kurang lebih untuk SUV kecil ya, atau kendaraan kecil. Ini panjangnya 140 cm, lebarnya ini 120 cm. Dan pas dibukanya ke kanan gini, dia lebarnya jadi 2 meter atau 200 cm. Kalau ditanya sebenarnya kelebihan kekurangannya apa kalau pakai yang model hard shell seperti ini, sebenarnya bagusnya apa ya? Dia tuh lebih terlihat rapih, lebih terlihat rigid ya. Buka tutupnya juga lebih gampang. Tapi kekurangannya dia bobotnya hampir 10 kilo lebih berat daripada yang soft shell ya, atau yang emang yang empuk gitu yang seperti biasa teman-teman pada tahu. Jadi kayak ini beratnya sekitaran 63 kilo teman-teman. Ya emang sih selisih 7 kilo kadang-kadang lumayan, kadang-kadang buat sebagian orang nggak terlalu berbeda jauh juga. Nah, selain masalah bobot, satu lagi kekurangannya kalau model yang hard shell seperti ini, dia tangganya nggak ada di atas ini teman-teman. Nggak ditaruh di atas maupun ditaruh di dalam. Jadi tangganya terpisah. Ini sekarang posisinya masih ada di dalam mobil. Ini dia teman-teman tangganya. Itu jadi agak sedikit repot ya, karena tangganya kalau sampai terlupa, sampai kelupaan nggak dibawa, akhirnya kita udah nyampe ke tempat camping, lupa roof tentnya tangganya masih ada di rumah. Akhirnya jadi nggak bisa kepake. Itu dia, tangganya jangan lupa untuk dibawa teman-teman. Nah, jadi sih sebenarnya balik lagi kalau kita mau overland pakai SUV kecil, sebenarnya bukan masalah pakai hard shell-nya ya teman-teman ya, tapi mau ngasih tauin kalau sekarang itu pengrajin rooftop tent yang lokal udah semakin banyak yang memproduksi ukuran-ukuran kecil. Kayak kalau Hyundai yang gue pakai 140 x 120, ini kalau nggak salah harganya di 14.500.000, tapi masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu ukuran 120 x 120. Jadi nggak sepanjang ini, agak lebih pendekan lagi teman-teman. Ya berarti kayak di mobil-mobil ini aja Jimny udah bisa, apalagi kalau pakai yang 120 x 120 itu lebih pas lagi. Oke, alhamdulillah udah kita buka teman-teman tenda hard shell Hyundai. Kalau kita lihat dari sisi kiri emang jujur kalau menurut gua agak sedikit kurang menarik karena si bagian atasnya tuh dari plat bordes ya. Kalau ngomongin untuk aman dari hujannya sih aman. Waktu itu gue udah sempat 2 kali habis hujan deras, di ini sih di apa namanya di kantor sih ya, nyobain ya hujan di tempat terbuka, terus gua buka nggak ada masuk sama sekali ya, jadi dalam keadaan tersimpan aman sih. Tapi ya itu dia, finishingnya mungkin kalau gue bisa saranin sih ke Hyundai sih mungkin jangan plat bordes kali ya, mungkin bahan yang material lain yang bisa terlihat lebih prestis gitu ya. Kalau ini kayaknya terlalu industrial gitu, jadi kalau kita camping dari sisi sininya tuh looksnya tuh agak sedikit kurang apa ya, kurang kalem gitu, kurang sopan. Tapi begitu kita lihat dari bagian depan atau dari bagian samping kanan, nah ini baru dapat nih nikmat view-nya nih teman-teman.
Ya, termasuk kalau ngelihat dari bagian belakang. Nah, kita akan ngebahas sedikit dulu buat si bahannya. Ini bahannya namanya Cordura Honeycomb. Ini bahannya beda dari yang gua waktu itu pesen kalau yang di tenda yang soft shell ya, yang gua pakai di Pajero Sport ya, walaupun udah dijual Pajero Sport ya. Jadi waktu itu bahannya gua agak lupa bahannya apa persisnya. Cuma kalau ini Cordura Honeycomb dan warnanya ini kurang lebih kayak biru-biru ke abu-abuan ya. Warnanya kalem di antara sekitarnya, yaitu si mobil yang warnanya cukup shocking, warna pink. Dia modelnya apa kalau orang bilang tuh apa ya, kalau yang model lipat gitu ya, model cantilever ya, jadi yang emang dibuka ke samping. Kalau model yang dibuka ke samping gini, mau itu hard shell atau yang soft shell, dia emang untuk ngelipatnya tetap lebih nggak sepraktis yang pop up yang langsung ke atas saja. Cuma kalau yang pop up itu dia ukurannya cuma kurang lebih seluas dari atap mobilnya aja ya gitu, karena dia nggak ada yang ke sampingnya gini yang memperluas, yang mendua kali lipat kan ukuran dari si roof tent-nya. Jadi ya plus minus juga sih antara yang pop up sama yang dibuka ke samping. Terus di luar ini tangga teleskopiknya, ini kayaknya aftermarket sih ya. Kayaknya warnanya mungkin nextnya jangan orange kali ya, supaya nggak terlihat belang bonteng. Tapi kalau nggak salah sih kemarin sih gue sebenarnya pesan warna netral aja, yang tetap warna-warna silver gitu, tapi kata Mas Yanwar dari Hyundai lagi habis, jadi ya udah nggak apa-apa yang warna orange-nya. Terus di sini ada buat pouch, tempat nyimpen sepatu apa sendal, jadi begitu kita naik tetap pakai si sepatunya dulu aja. Begitu udah sampai ke atas sini, baru sepatunya kita taruh sini. Lumayan ya ternyata ya. Dari luar sih kelihatan kecil sih, tapi kita coba lihat di dalamnya aja ya. Beneran sekecil dilihat dari luar atau malah terasa lebih gede? Yaudah, kita coba lihat ke dalam ya. Ya, jadi di dalamnya ini ternyata kalau kita lihat dari luar mungkin kayaknya kecil, tapi di dalamnya agak gede dikit ya perasaannya ya. Ukurannya kan lebarnya 140 cm ya. Sementara sekarang yang jadi panjangnya yang ke arah sini nih 200 cm atau 2 meter. Kalau buat gua yang ukurannya sebenarnya cukup besar, kayaknya lebih enak buat berdua ya. Gua jujur nggak tahu ini Hyundai dia ngeklaimnya ini untuk yang berapa persen atau berapa orang, tapi kalau untuk gua tetap akan lebih nyamannya untuk 2 orang. Tapi di satu sisi ya nggak butuh terlalu besar juga ya, karena ya kita pakai mobil yang kecil gini kan bawa orangnya kan juga nggak banyak, jadi ya 2 orang cukup. Kalaupun ada yang lain bisa yang di tenda dom aja ya, tenda yang di bawah, atau pakai tenda velvet. Nah kalau di dalamnya teman-teman, ini sisi yang hard case tadi dia dibaliknya ada padding empuknya. Malah empuk banget nih. Tapi yang gua kurang suka sebenarnya warnanya, warna coklat. Ya sebenarnya sih kalau untuk warna nggak masalah ya, nanti kan bisa dipilih aja mau warnanya apa, untuk matrasnya, untuk bagian outernya segala macam bisa dipilih. Dan ini matrasnya sekitaran 4 cm ya, 4 cm, lumayan sih, tebel banget juga enggak, tapi cukup nyaman sih ya si bahan kulit sintetisnya. Biasanya kan kalau tebelnya tuh ada yang 5 cm atau nggak tahu yang lebih ada nggak ya kalau rooftop tent. Cuma 4 cm di sini menurut gue sih udah cukup banget. Tapi itu dia warnanya aja yang gue kurang suka. Di bagian samping ini ada tempat buat penyimpanan di satu sisi aja, yang sebelah sini nggak ada. Tendanya satu ke belakang mobil, yang satu ke depan mobil, yang satu ya pintu buat keluarnya. Pintu buat keluarnya juga enak kan, udah ada kanopi tambahannya, jadi nggak langsung diterjang hujan atau tampiasnya. Terus habis gitu apalagi ya, kalau gue lihat sih sebenarnya secara untuk jahitannya atau buat bagian-bagian yang sambungan-sambungannya sih oke sih ya. Tapi yang gue agak kurang sih sebenarnya bagian ininya nih, bagian untuk joinnya. Ini kan bagian ini kan emang nggak bisa dimatiin, karena ini kan bagian yang nanti akan ini ya kan ngelipet ya. Tapi ini kayaknya masih bisa dirapiin sih. Maksudnya ini kayak kan ada bagian bahan ininya nih yang tadi sempat kita lihat dari luar.
Ini mungkin bisa ditutup supaya nggak ada hujan yang masuk ya, atau angin kencang dari samping yang ikut ngebawa air hujan. Kurang lebih sih gitu sih teman-teman. Tapi kalau gua bandingin sama yang Hunai yang gua ambil sebelumnya yang soft shell, gue lebih suka bahan yang Cordura Honeycomb ini. Lebih terlihat apa ya, lebih terlihat mahal gitu ya. Dan ya overall nggak tahu, kayak dipegangnya enak aja gitu. Wah, nggak sabar nanti buat nextnya kita akan cobain camping ya di dalam tenda hard shell Hunai. Ya, sekarang teman-teman kita akan coba buat buka si Oning 270-nya. Mungkin agak repot, bisa minta tolong Mas Resya? Iya, oke Mas. Oh iya, terima kasih ya. Ini mana nih resletingnya? Ini ngomong-ngomong panjangnya si Oningnya kalau nggak salah 1,5 meter. Ya, 1,5 meteran nih teman-teman. Jadi itu dia kalau di mobil kayak Vitara yang short wheelbase atau kayak misalnya di Jimny gitu, nggak kayak hampir pas lah ukurannya. Kita buka dulu. Wah, lupa bekas kemarin gue hujan-hujanan, lupa belum dijemur. Nah ini juga buat ngingetin teman-teman kalau misalnya habis dipakai hujan jangan lupa dijemur ya. Ini kemarin apa 2 hari yang lalu ya? Kemarin ya. Ya. Lupa, belum sempat diituin jadi teman-teman, belum sempat dikeringin. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita buka gulungannya. Oke. Nah, ini sebenarnya dia ada urutannya teman-teman. Ini ke bagian belakang. Ini ada yang ke bagian depan ya. Bisa dipanjangin. Nah, di bagian bawahnya ini ada bagian yang si si frame-nya ya. Nah, jadi panjang. Oke. Ini dia tarik terus ke bagian belakang. Ini dulu deh buat buka dulu. Oke. Awas jatuh ke sawah, Cak. Nah, ini yang ke belakangnya. Ini ditarik sini. Oke. Oh ya, lupa. Gue tadi bilangnya sih 270 ke bagian sampai belakang ya teman-teman. Enggak, gue salah. Mohon maaf. Itu yang gue pasang di VX ya, 270 ya. Ini nggak 270, tapi lumayan lah teman-teman. Maksudnya dia ke bagian sampingnya agak lebih luas dari 1,5 meter karena dia ada membentang ke bagian belakangnya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat kalau dari samping sini ini agak turun sedikit. Ini menurut gua masih agak sedikit jadi kekurangannya ya. Sebenarnya kalau yang nggak pakai tiang gini dan gua ngeliat beberapa di produk lokal masih banyak yang agak agak ngampleh gitu ya, agak lemes teman-teman. Dan ini kalau teman-teman lihat agak turun gitu ya. Sementara nih mobilnya pasangnya di Vitara kan, jadi kalau misalnya kita pasang di mobil yang pendek gini, udah mobilnya pendek, posisi awningnya ininya turun juga. Yang ada di dalam awningnya, coba nih kita ke dalam nih, harus agak nunduk dikit teman-teman. Kecuali nanti kalau misalnya kita udah duduk sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak sekarang gini gua diri, tuh kena di bagian atasnya. Secara konstruksi sih sebenarnya menurut gua kalau untuk awning ya, ini karena yang gua tahu juga kalau awning Mas Yanwar dari Hunai itu juga dia masih tahap develop. Jadi ada beberapa bagian yang emang harus lebih disempurnain lagi, direvisi lagi teman-teman. Terutama di bagian yang kaitannya sama konstruksi ya. Tapi kalau ngomong untuk bahan ininya sih oke banget sih. Tapi itu dia untuk di bagian konstruksinya. Dan ini sebenarnya catatannya berlaku untuk ke istilahnya teman-teman produsen lain ya.
kalau owning yang nggak ada kakinya nih, menurut gue sekarang masih belum banyak ya, bener-bener bisa kokoh seperti kayak di luar negeri. Tapi balik lagi, gue support lokal produk. Jadi walaupun mereka masih pada bikinnya yang tahapnya revisi masih terus diperbaiki, gue sangat nggak masalah. Karena hitung-hitung gue sambil bisa bantu kasih masukan ke mereka yang kaitannya sama konstruksi, atau bahan, atau desain, dan lain-lain. Oke, kita coba keluarin dulu ya kursi, dari dalam mobil. Wah, nah kalau udah gini agak lebih enak teman-teman. Dari tadi gua agak ngebungkuk, tapi kalau udah udah duduk, udah pasang kursi, baru lebih enak. Nah. Oke, kalian aja kali ya buat mejanya kita keluarin dulu. Ini dia mejanya. Buka dulu di sini. Oke. Taruh di sini. Ya. Nah, begitu udah duduk baru nih enak nih, baru berasa apa ya, pakai owning yang rendah nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah mulai diri, baru berasa nih owningnya pendek banget. Nah, oke, santai dulu ya Cak kita. Oke, santai dulu kita. Yuk, mari duduk, jangan malu-malu. Nah, sekarang teman-teman udah mau jam 5:30 dan kita kedatangan teman-teman dari Katana and Friends sih. Udah pada pose di sini nih. Nih ada katananya Iqbal nih. Halo, Bal. Wih, mantap. Dan ada juga nih Pak RT-nya Garasi Katana, sahabat gua. Gimana, Mas J, sehat dong. Alhamdulillah. Halo Des. Akhirnya nih. Siap, gimana Wong? Mau ngapain jadi kesini nih? Baru sore-sore. Kami ya mau ngecek tempat Wong. Kita mau camping dong. Persiapan camping. Iya. Katana semua ya? Katana and Friends. Katana and Friends. Berarti kalau Friends tuh yang di luar Katana boleh ya? Boleh, ayo dong. Berarti kalau misalnya datangnya pakai Jimny gitu boleh. Friends kan. Friends ya, Bebas. Friends. Oke, cocok. Gitu. Rencananya kapan jadi? 26-27 Maret. 26-27 Maret. Ih, sedap. Insya Allah bisa ikutan deh. Siap Mas J, Ya. harus dong. Itu sebelum puasa ya? Nah itu. Sebelum puasa. puasa jadi kita fokus ibadah. Karena campingnya udah sebelum puasa. Oke. Diberesin dah. Oke. Jadi Paling kalau- bulan puasa juga mau camping juga nanti. Iya juga ya, ngabuburit sih enak kok. Ngabuburit enak ya? Cocok. Ngabuburit. Ngabuburit. Jangan sambil minum. Tapi ngomong-ngomong lu bawa yang mana nih tadi, Wong? Nggak bawa mobil, Wong. Nggak bawa mobil? Bawa sih ini. Bawa ini? Iya, Oh, ini. oke. Cakep Ini, sih. iya nih. Baru dapat sih Mas J. Tadi- Asli Bali nih kita. Tadi Oh, iya. Tadi pas lo bilang lagi OTW nyusul ke sini, pas gua angkat telepon, terus lo Iya. ngomongnya teriak-teriak, oh ketahuan, berarti naik Katana nih. Itu maksudnya ngasih tahu, gua tuh orangnya nggak ujub gitu kan. Emang harus keras gitu Harus kalau di keras Katana, ya. Wong. Soalnya lari berapa tadi tuh? Ya average 90-100 lah. 90-100, tapi suaranya udah biasanya kan udah kayak Iya, emang udah kayak lari 160. iya itu kenapa kayak kita ngebut gitu, Wong. Iya. Bisa kesannya tuh sport car 2 pintu kan. Emang sport car. 2 pintu. Iya, 2 Irit. pintu. Iya. Ini paguyuban 2 pintu ya. Ini convert kan. Oh iya, convert ya. Karoseri. Robahan ya. Robahan. Malah ini asli. Oh, ini asli. Iya. Oh iya, kalau yang ini gimana nih, Wong? Oh ini juga saya suka kalau yang ini. Oke. Kita foto-foto cantik dulu ya.
Siap. sore ini nih. Siap, Sedap. Oke. Ya, kami pun menutup hari dengan ditemani secangkir kopi panas di pinggir sawah. Hari ini sangat berkesan walaupun cukup singkat. Dan rasanya, gak sabaran buat bisa camping lagi di kunjungan berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sehat-sehat buat kalian semua. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi.